Halo kawan-kawan geospasial, apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan bahas proyeksi dan sistem koordinat. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu data yang nantinya akan kita olah di software sistem informasi geografis, dan dalam hal ini adalah ArcGIS Desktop atau ArcMap. Menurut kamus, data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian. Dalam hal ini analisis atau nantinya untuk mencari kesimpulan. Data juga ada banyak ya teman-teman. Ada data digital seperti ini deskripsinya, data kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Lalu data-data ini jika melalui tahapan pemrosesan bisa menjadi suatu informasi. Informasi ini pun juga ada yang berharga ataupun informasinya yang tidak berharga ya, tergantung siapa yang menggunakannya. Dan apa informasi itu? Informasi adalah penerangan atau pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Dan ini menurut kamus KBBI lagi. Jika teman-teman ada uraian yang lebih detail dan atau link untuk mengupdate penjelasan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan sistem informasi selanjutnya adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi TIK, tapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sehingga ini dari Wikipedia juga, tujuan sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Kata kuncinya di sini teman-teman. Nah sekarang bagaimana kalau ada aspek geografisnya atau aspek geospasial, di mana menurut Bapak Aronov ini tahun 89 di penelitiannya dia, sistem informasi geografis yang selanjutnya disebut SIG atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Secara umum, pengertian SIG sebagai berikut. Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan data geografis serta sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi yang berbasis geografis. Dalam dunia geospasial, data itu dibagi dua. Secara umum ada data vektor yang merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau poligon yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, yaitu poligon ya. Lalu ada titik. Tampilannya seperti ini teman-teman. Lalu juga ada data raster, disebut juga cell grid, di mana data ini didapatkan dari sistem akuisisi data ya. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Tampilan datanya seperti ini. Tentunya dari kedua penjelasan ini kita bisa melihat ukuran file umumnya yang besar adalah data raster untuk luasan area yang sama, biasanya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita menggunakan Microsoft Word untuk mengedit dokumen atau teks, kita mengkalkulasi angka-angka, kita bisa menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel. Untuk data geospasial, umumnya kita menggunakan software geospasial seperti ArcGIS atau ArcMap ini. Ada juga QGIS atau Quantum GIS, dan juga ada software-software lainnya seperti ArcGIS Pro dan yang lainnya lagi. Dan implementasi sistem informasi geografis yang sering kita lihat adalah Google Maps. Dan sampai sini kita harus sepakat bahwa bumi itu bentuknya tidak datar tapi bulat atau elipsoida atau kayak semangka, karena nanti akan berpengaruh pada hitung-hitungan sistem proyeksi. Sekarang bagaimana kita melihat bentuk bumi itu? Bentuk bumi itu bisa dibentuk atau dimodelkan ya dalam bentuk geoid yang merupakan bidang ekipotensial gravitasi, dan ini merupakan atau bisa dirujuk sebagai close representation atau bentukan bumi, model bentukan bumi secara fisik. Dan ini kalau misalkan tidak ada pengaruh di laut ya, kalau tidak ada pengaruh angin atau arus dan gaya-gaya lainnya yang mengganggu,
geoid ini bisa menjadi permukaan yang paling mendekati muka laut atau level laut ya. Nah, kira-kira kalau garis hijau ini adalah bentuk bumi yang tidak rata, karena memang bumi itu tidak akan sempurna. Lalu ilmuwan itu mendekati dengan model matematika dalam bentuk ellipsoid. Ini pertamanya elips karena 2 dimensi ya, tapi sesungguhnya ini 3 dimensi, makanya disebutnya ellipsoid. Ellipsoid ini merupakan model matematika ya, referensi atau acuan ellipsoida atau ellipsoida acuan yang merupakan definisi secara matematis permukaan yang mendekati geoid. Jadi kalau bentuk bumi tidak rata, didekati dalam bentuk geoid seperti ini, yang memang ini paling mendekati ya, close representation dari bentuk fisik bumi. Sedangkan ellipsoid referensi mendekati si geoidnya tadi. Selanjutnya di dalam itu ada datum geodetik atau referensi permukaan atau georeferensi yang merupakan parameter acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi. Datum geodetik diukur menggunakan model manual hingga yang lebih akurat menggunakan satelit. Nah, nantinya seperti ini teman-teman, kalau ini domain observasi kita, bentuk bumi, nantinya datumnya ini atau ellipsoid referensinya ini akan menjadi domain komputasi kita. Nantinya yang akan kita olah atau misalkan data kita olah itu akan menempel kepada ellipsoid referensi. Nah, ini bentuk bumi yang sesungguhnya didekati dengan ellipsoid referensi, ada datumnya tertentu, dan datum itu ada yang lokal dan juga ada global. Ini global ini geosentrik, jadi senternya adalah pusat bumi, dan toposentrik, jadi pusatnya ini atau titik nol datumnya ini ada di area tertentu sesuai topografinya, makanya disebutnya lokal datum. Nah, tahap konseptual pemetaannya, bumi itu domain pengamatan, kita pindah ke ellipsoid referensi, lalu kita masukkan atau kita proyeksikan ke bidang proyeksi. Bidang proyeksi ini ada macam-macam. Sekarang kita bahas sistem proyeksi, namun kita bahas bagian petanya dulu. Ini contoh peta yang ada, dan di sini ada skala peta, ada judul peta juga, ada arah utaranya, ada legenda, teks-teks yang lain, keterangan, koordinatnya, garis-garis. Peta inset ini menunjukkan area yang lebih luasnya, jadi di tengah-tengah ini adalah Provinsi Riau, dan peta inset ini menunjukkan di mana Provinsi Riau itu berada di area Indonesia ini. Dan tentunya di dalamnya pasti ada peta atau data-data atau informasi yang disajikan dalam peta ini. Nah, sekarang sistem koordinat itu ada yang Geographic Coordinate System atau GCS dalam ArcGIS biasanya, dan juga ada Projected Coordinate System atau PCS. Dan di Indonesia ini letaknya tuh sekitar ini, 6 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Dimana kalau dari GCS atau masih ellipsoid tadi diproyeksikan ke dalam bidang datar. Tipe proyeksinya itu ada silinder, proyeksi kerucut, dan proyeksi azimutal. Bayangkan kalau bumi kita itu adalah kaca dan tanahnya itu adalah bercak-bercak di permukaan kaca tersebut, dan di tengah-tengahnya ada lampu yang dinyalakan dan membentuk bayangan. Bayangannya ini ditangkap di bidang proyeksi ini, dan bayangkan juga bidang proyeksinya itu menangkap bayangan tersebut secara permanen. Ketika bidang proyeksinya dibuka, akan menjadi peta yang terproyeksikan. Inilah yang kita lihat atau peta yang seringkali dibilang gambaran bumi datar, itu sebetulnya adalah hasil dari proyeksi. Selanjutnya, ilustrasi sistem koordinat dan proyeksi peta pada software ArcGIS. Sifatnya ini ada banyak teman-teman ya. Proyeksi itu yang bisa mempertahankan bentuk, tapi luasannya tidak terlalu sama. Di sini juga ada di bagian kanan atas ini, dia adalah Stereographic Conformal Projection. Bentuk sesungguhnya dipertahankan ya, tapi gambarannya jadi seperti ini. Tapi ini di Amerika dan di Kutub Selatan ini bentuknya sama seperti di aslinya jika diskalakan lagi ya. Jadi ada yang luasannya dipertahankan, jaraknya dipertahankan, tapi tidak bisa memilih tiga-tiganya. Akan ada yang harus dikorbankan. Nah, ini adalah proyeksi-proyeksi dan properti-propertinya serta bagian-bagiannya yang kira-kira nanti akan cocok di daerah mana. Misalkan cylindrical equal area, bentuknya adalah cylindrical atau tabung tadi ya teman-teman. Ini dia bisa equal area di sini.
Dan lokasi yang cocok tuh di ekuatorial. Indonesia tuh negaranya ekuatorial, dekat garis ekuator, jadi sangat cocok sekali dengan sistem proyeksi cylindrical equal area jika luasannya yang dipertahankan, tapi bentuknya mungkin ada sedikit distorsi ya. Di sini juga ada keperluannya general purpose di bagian kanan atas ini. Ini adalah tematik atau presentation saja. Nah, tidak ada cara untuk menggambar atau memproyeksikan bumi yang hampir bulat itu menjadi bidang datar 2 dimensi tanpa ada distorsi atau bergeseran. Kira-kira seperti ini, kalau langsung dikupas begitu ya buminya, pasti ada gap-gap di sini. Nah, inilah yang kalau didempet-dempetkan bisa jadi ketarik-tarik gitu ya. Pada bagian ArcMap, di sini ada menu-menu, table of content, data frame, dan layer data, data display. Di bagian kanan ini ada katalog, ada toolbar-toolbar, dan ada toolbox. Ini bisa diakses juga di sini teman-teman. Dan ada tampilan koordinatnya, sesuai kursor mouse kita letakkan di mana, dan akan berubah seperti posisi mouse kita, dan satuannya pun juga akan mengikuti dengan sistem proyeksi atau sistem koordinat yang digunakan. Dan ini ada untuk merubah data atau layout view. Di sini tampilan view-nya atau tampilan datanya langsung. Di dalam toolbar ArcMap itu ada zoom in, ada zoom out, panning, full extend untuk mengextendkan sesuai area yang layer itu ada. Jadi misalkan kita punya layer peta Pulau Jawa saja, kalau di extend ya bidang yang paling luarnya batasan data itu. Dan juga ada fix zoom in dan out, serta kita bisa melihat tampilan view sebelum dan atau kembali ke view yang setelahnya. Jadi seperti undo atau redo. Untuk melihat data kita itu, layer yang kita pasang itu memiliki sistem koordinat apa pada frame utamanya ini, kita bisa mengakses view, data frame properties, dan pilih tab coordinate system, lalu pilih atau lihat ya current coordinate system ini apa. Biasanya kalau datanya sudah benar, akan ada tampilan seperti ini. Ini ada keterangan GCS, berarti ini adalah Geographic Coordinate System, atau kalau menggunakan kode EPSG, ini adalah 4326. Berarti ini datanya belum pada bidang proyeksi. Makanya di sini kanan bawahnya ini masih decimal degree menyesuaikan dengan sistem koordinat geografis. Nah, nantinya untuk mengecek sistem koordinat bawaan pada data spasial, kita bisa klik kanan di bagian layer ini, table of content, ada layernya, datanya diklik kanan, masuk properties, pilih source tabnya, lalu di sini akan ada data source-nya ini aslinya apa. Seperti biasa, apabila ada kekeliruan, teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.